Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat, terutama pada hukum Mendel 1. Nah, hukum pewarisan sifat itu sendiri berhasil ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Dia berhasil menyilangkan kacang Ercis atau yang biasa kita kenal dengan kacang polong, dan hasilnya ia mati selama 12 tahun. Nah, apa sih alasan Mendel memilih kacang Ercis sebagai bahan percobaannya? Alasannya, yang pertama itu karena kacang Ercis melakukan penyebukan sendiri. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang ketiga, kacang Ercis mempunyai keturunan yang banyak. Dan yang keempat, kacang Ercis memiliki banyak sifat beda. Contohnya, ada yang bijinya bulat, ada yang keriput. Lalu ada yang bunganya warna ungu, ada yang warna putih. Nah, dari percobaan tersebut, Mendel berhasil menemukan hukum segregasi atau hukum Mendel 1 dan juga hukum asortasi atau hukum Mendel 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel 1. Apa sih itu hukum Mendel 1? Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Segregasi ini disertai dengan penurunan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 1 dapat dibuktikan pada penyilangan monohibrid, yaitu penyilangan yang memiliki satu sifat beda. Lalu sebelum kita masuk pada hukum pewarisan sifat itu sendiri, lebih dahulu kita mempelajari istilah-istilah yang ada dalam hukum pewarisan sifat. Yang pertama ada parental atau yang biasa disingkat dengan P, yang artinya induk. Lalu ada filial yang disingkat dengan F, yang artinya keturunan. Selanjutnya ada dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif. Lalu ada resesif, yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Lalu ada genotip, yaitu sifat yang tak tampak oleh mata, biasanya dilambangkan dengan huruf. Lalu ada fenotip, yaitu sifat yang tampak oleh mata. Contohnya seperti merah, bulat, dan biru pendek. Selanjutnya ada alel, yaitu pasangan gen yang terdapat pada kromosom dari kedua induknya yang menunjukkan sifat alternatif. Lalu ada homozigot, yaitu pasangan alel yang sejenis, dan juga ada heterozigot, yaitu pasangan alel yang tidak sejenis. Nah, dalam hukum Mendel 1 itu sendiri terdapat dua kasus. Yang pertama adalah kasus dominasi penuh, dan yang kedua adalah kasus dominasi tidak penuh atau kasus intermediate. Nah, kasus dominasi penuh itu sendiri terjadi bila salah satu dari sifat gen itu lebih kuat dibandingkan gen yang lain. Jadi ada yang dominan dan juga yang lemah itu biasa disebut dengan resesif. Sedangkan pada kasus dominasi tidak penuh terjadi bila sifat dari kedua gen itu sama kuat. Jadi tidak ada yang dominan dan juga tidak ada yang resesif. Nah, untuk lebih paham, simak contoh berikut. Untuk contoh kasus dominasi penuh, ada contoh kasusnya, ada tanaman kacang Ercis berbatang pendek masih disilangkan dengan tanaman Ercis berbatang tinggi. Lalu F1-nya semuanya batang tinggi. Nah, perbandingan fenotip F2-nya itu berapa sih? Nah, kita masukkan genotipnya. Untuk batang tinggi maka T besar disilangkan dengan batang pendek T kecil, maka gametnya T besar dan juga T kecil. Kita silangkan T besar, jadinya F1-nya T besar dan juga T kecil. Nah, untuk mendapatkan fenotip F2 maka kita silangkan fenotip pertama dengan sesamanya, yaitu fenotip pertama kan T besar T kecil, berarti kita silangkan dengan T besar dan T kecil, maka akan didapatkan gametnya yaitu T besar dan juga T kecil. Kita masukkan ke dalam tabel, dan dari tabel tersebut kita peroleh perbandingan T besar T kecil banding T besar T kecil dan juga banding T kecil itu 1:2:1. Nah, ini dinamakan dengan perbandingan genotip. Lalu untuk perbandingan fenotipnya berarti berapa? Nah, fenotip adalah sifat yang tampak. Jadi yang tampak ini contohnya ya merah, warna merah, terus batang pendek, ada biji bulat. Nah, pada kasus ini itu adalah batang tinggi dan juga batang pendek. Oleh karena itu, yang ada huruf T besar itu termasuk batang tinggi, sedangkan yang tidak ada itu masuknya batang pendek, sehingga perbandingannya 3:1.
Lalu untuk contoh kasus dominasi tidak penuh atau intermediate, perhatikan contoh berikut. Ada tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Dari persilangan tersebut, hasil F1 semuanya berbunga merah muda. Nah, tentukanlah rasio perbandingan fenotip F2-nya. Nah, kita silangkan kayak contoh yang tadi. Warna merah berarti M besar M besar. Warna putih berarti M besar, M kecil M kecil. Kita dapatkan gametnya M besar dan juga M kecil. Kita silangkan. F1-nya berarti M besar M kecil. Nah, pada soal diketahui pada F1-nya itu semuanya merah muda. Oleh karena itu, ini termasuk dalam kasus dominasi tidak penuh karena menghasilkan sifat baru, yaitu warna merah muda. Lalu untuk menemukan F2-nya, kita harus silangkan F1 dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kita masukkan kepada parental kedua. Lalu didapatkan gamet M besar dan juga M kecil. Lalu kita masukkan gamet tersebut pada tabel M besar, M kecil, kita silangkan. Sehingga dapat diperoleh perbandingan M besar banding M besar banding M besar M kecil dan juga banding M kecil M kecil, yaitu 1 banding 2 banding 1. M besar itu merah, M besar M kecil itu merah muda, dan juga M kecil itu putih. Nah, supaya lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut. Kalian bisa pause dulu video ini dan juga kalian screenshot. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.